Salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat 12 Juni 2020. Bacaan pertama dari kitab pertama Raja-Raja pasal 19 ayat 9a dilanjutkan dengan ayat 11 sampai 16. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu, datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu, datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu, datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 5 ayat 27 sampai 32. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya, kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzinah. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menemukan Tuhan. Setiap manusia yang beriman senantiasa merindukan Tuhan di dalam hidupnya. Segala cara akan diupayakan agar kedamaian dirasakan dan kedekatan dengan Tuhan itu senantiasa dialami. Tuhan menjadi asal dan tujuan hidup orang beriman. Tuhan menjadi dasar sekaligus kekuatan bagi orang beriman untuk menjalani kehidupan. Hati adalah tempat yang paling dekat untuk sampai kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, bacaan pada hari ini menunjukkan kepada kita bahwa hati adalah jalan untuk sampai kepada Tuhan. Banyak orang keliru dalam mencari dan menemukan Tuhan. Orang mengira bahwa Tuhan ditemukan di dalam kekayaan, atau pada jabatan, atau pada hiruk-pikuk dunia ini. Semua itu memang menjadi sarana dan jalan bagi manusia untuk sampai pada kehadiran Tuhan. Namun, adalah sebuah kekeliruan jika manusia menganggap semua yang sebenarnya sarana malah dianggap sebagai tujuan. Ketika manusia tersesat, pada akhirnya manusia juga hanya akan sampai pada kebingungan dan akhirnya kehilangan Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di manakah kita sebenarnya dapat menemukan Tuhan? Apakah di dalam keramaian dunia ini? Apakah pada harta kekayaan kita? Apakah pada ketenaran kita? Bukan. Tuhan tidak ditemui pada situasi yang demikian itu. Tuhan justru hadir di dalam kesederhanaan dan ketenangan kita. Di manakah itu? Di hati kita masing-masing. Di hati kita masing-masinglah Tuhan akan hadir. Ambillah waktu untuk tenang dan sapalah Tuhan yang ada di dalam hati kita masing-masing, maka kita sekalian akan menemukan bahwa Tuhan ada di sana. Hati adalah ruang suci di mana Tuhan menyediakan diri, tinggal dan memberi kita kekuatan hidup. Tuhan tidak tinggal jauh dari hidup kita, karena Tuhan sungguh dekat tinggal di dalam hati kita. Maka, ketika kita mengotori hati kita dengan pikiran dan niat jahat, secara langsung kita menyakiti dan mengotori keberadaan Tuhan sendiri. Mari saudara-saudariku yang terkasih, bersihkanlah hati kita dan temuilah Tuhan di sana. Semoga demikian. Amin.